Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, apa kabarnya saudara? Saya berharap saudara tetap dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak pergumulan, sekalipun di tengah-tengah pandemik, tapi kita tetap percaya Tuhan tetap memelihara kita. Amin saudara, kita tetap percaya Tuhan tetap tolong kita. Kita tetap percaya kita adalah umat tebusan yang Tuhan, yang tidak pernah Tuhan biarkan kita berjalan sendiri. Jaminannya jelas, kalau dia Yesus mau mati buat kita, maka dia juga yang kita pastikan akan menyelamatkan dan akan memelihara hari-hari kehidupan kita. Karena itu sudah dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya rindu kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk setiap hari merenungkan firman Tuhan. Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita akan merenungkan firman Tuhan, karena kita percaya langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Karena firman itulah yang membuat kita tetap kuat. Firman itulah ketika kita melakukannya, Yesus bilang kita seperti sedang dibangun di atas batu karang. Maksudnya apa? Kuat, teguh, bahkan badai apapun tidak akan membuat kita goncang. Kenapa? Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan berdoa kembali. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang menopang kami, yang memelihara kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini. Kami berdoa biar dalam perenungan firman Tuhan ini melalui program Bible and Coffee ini, kami semakin hari semakin bertumbuh. Kami semakin hari semakin didapati Tuhan berkenan kepada Tuhan. Karena itu Roh Kudus tuntun kami dalam pembacaan perenungan firman-Mu, sehingga setiap hari tatkala kami merenungkan firman Tuhan, maka setiap hari kami dibersihkan. Karena firman-Mu itulah yang membersihkan hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam Roma pasalnya yang ke-11 ayat 36. Roma pasal 11 ayat 36, firman Tuhan bilang begini saudara. Sebab segala sesuatu tidak ada yang tidak ya saudaraku. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi jelas, saudara dan saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Kita ada, segala sesuatunya termasuk kita sudah di dalamnya, diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Bagi Tuhan kemuliaan. Itu sebabnya hari ini kita mesti belajar bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, itu Tuhan izinkan. Karena prinsipnya sederhana, apa yang Tuhan izinkan terjadi, itu pasti akan terjadi. Apa yang Tuhan bilang tidak akan terjadi, itu tidak akan terjadi. Jelas sampai sini saudara ya. Jadi kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti Tuhan sedang izinkan. Kalau Tuhan izinkan, kita lihat dong, aduh, kok Tuhan izinkan ini mendatangkan kerugian dalam hidup saya? Kok kalau Tuhan izinkan ini mendatangkan penderitaan dalam hidup saya? Loh, kita percaya dong Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apapun Tuhan reka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu dulu, hanya untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga segala sesuatu dibuat untuk saudara akhirnya mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Karena segala sesuatu itu dari Tuhan. Itu dulu kan. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Jadi kalau ada penderitaan yang Tuhan izinkan, itu untuk mendatangkan kebaikan. Makanya dalam Yakobus 1 ayat 17 saudara, Alkitab bilang begini, setiap pemberian yang baik, iya kan? Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Segala yang baik itu datangnya dari atas. Jadi kita tahu Tuhan izinkan sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Sekalipun mungkin kita belum mengerti. Belum tentu kita belum mengerti. Maksud saya bukan berarti kita ambil keputusan, wah ini jahat, wah ini gak baik. Lah kan belum ujung. Iya kan?
Sama kayak Maria dan Marta. Ketika mengabarkan kepada Yesus bahwa Lazarus, saudaranya sakit. Apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak langsung mengunjungi Maria dan Marta, ketemu Lazarus dan mendoakan. No, Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Kalau menurut ukuran manusia, Tuhan jahat banget sih. Bukannya langsung datang kayak doain kayak, ya kan? Tapi ini yang saya mau bilang, segala sesuatu Tuhan buat untuk mendatangkan kebaikan. Dan ujung-ujungnya memuliakan nama Dia. Akhirnya banyak orang bertobat, akhirnya banyak orang mengagum-ngagumkan, wow, dahsyat sekali perbuatan Tuhan. Itu tujuannya. Karena kita diciptakan adalah alat untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, pujian hanya untuk Tuhan. Sehingga akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan, kalau kita mengalami masalah dan kita ngelihat Tuhan tolong kita, kita mengalami rancangan orang jahat menjatuhkan kita, tapi Tuhan pakai untuk merekahkan kebaikan buat hidup kita. Di situ kan nama Tuhan dimuliakan. Ngerti sampai sini saudara ya? Jadi pergumulanmu, masalahmu, tantangan-tantangan, bahkan rancangan-rancangan yang jahat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, tujuannya satu, supaya engkau akan terkagum-kagum. Melihat bagaimana Tuhan membelamu, melihat bagaimana Tuhan melepaskan engkau dari rancangan-rancangan orang jahat, melihat bagaimana Tuhan mempromosikan hidupmu dari apa yang manusia jahat buat terhadapmu, itu akan membuat pujian lahir dari hati kita kepada Tuhan. Karena dari Dia, bagi Dia, oleh Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Tujuannya satu, supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Makanya Yesus bilang, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Dan ujung-ujungnya apa saudara? Memuliakan Bapamu di sorga. Jangan pernah lupa, kita diciptakan, saudara dan saya diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini doa-doamu belum dijawab, it's okay. Ada waktunya. Karena kayak gini saudara, karena kalau sampai doa kita dijawab dan kita bisa memprediksi, wah itu biasa. Biasa, ya kan? Yang Tuhan mau buat sesuatu dalam hidup kita itu yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya hebat, Tuhan saya luar biasa. Tuhan akan buat hal-hal yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa. Kenapa? Karena Dia Allah yang luar biasa. Sehingga akhirnya akan ada decak kagum dalam hidup kita. Wow, kok bisa ya Tuhan, saya nggak pernah prediksi. Wow, kok bisa ya orang ini udah jahat tapi Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan. Wow, akan banyak wow dalam hidup kita tatkala kita mengerti bahwa Tuhan selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Karena dari Dia, bagi Dia, oleh Dia, kemuliaan sampai selama-lamanya. Tugas kita cuma percaya saudara, bahwa setiap pemberian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya itu mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Selama engkau setia, selama engkau ikut Tuhan, selama engkau mau pikul salib, selama engkau hidup bersyukur, maka Dia Tuhan yang selalu mereka-rekakan segala sesuatu yang Dia berikan dalam hidup kita. Dia izinkan terjadi dalam hidup kita untuk melahirkan kebaikan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat setiap kebaikan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Sekalipun kebaikan itu dibungkus oleh sesuatu yang mungkin belum dapat kami terima. Mungkin terjadi yang membuat kami menangis. Tapi kami mengerti sebagai orang-orang yang hidup bukan karena melihat, namun kami percaya. Kami belajar percaya bahwa segala sesuatu Tuhan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Karena itu kami berdoa, ya Bapa, Tuhan tolong kami. Ingatkan kami bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan, bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu Tuhan izinkan, segala sesuatu Tuhan buat, segala sesuatu Tuhan bentuk untuk baik adanya bagi setiap kami, umat yang Tuhan oleh percayakan untuk menebusnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Mari kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Apa yang Tuhan izinkan selalu mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.